Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini dapat diungkapkan bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi pengetahuan hendaknya mampu melahirkan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai. Tujuan pendidikan multikultural. 1. Tujuan instrumental, di mana pendidikan multikultural dapat menghilangkan diskriminasi pendidikan. 2. Tujuan terminal internal, di mana pendidikan multikultural dapat mewujudkan anak dalam mencapai berbagai prestasi akademik yang sesuai bakat dan potensinya. 3. Tujuan terminal akhir eksternal, di mana pendidikan multikultural dapat menciptakan anak yang memiliki kesadaran sosial dan aktif sebagai masyarakat lokal, nasional, dan global. Permasalahan pelaksanaan pendidikan multikultural. Multikultural menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, namun kekayaan ini bisa saja menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks dan beragam. Beberapa permasalahan yang muncul termasuk kurangnya pemahaman tenaga pendidik tentang budaya etnis dan budaya siswa, rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang mengakomodasi konteks budaya siswa, serta keragaman identitas budaya daerah, fanatisme sempit, dan terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural. Indonesia memiliki berbagai etnik, budaya, dan agama yang memerlukan pendidikan multikultural untuk menghargai dan mengembangkan keragaman ini. 2. Pendidikan multikultural ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis di mana semua siswa memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. 3. Melalui pendidikan multikultural, siswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama. 4. Pendidikan multikultural membantu mengembangkan kesatuan nasional dan mengatasi konflik dan multikulturalisme. Pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah. Pengembangan kurikulum. Pelaksanaan pendidikan multikultural tidak harus merubah kurikulum yang sudah ada, namun dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Artinya, guru seharusnya memiliki dua kemampuan dalam mengajar berbasis multikultural, yaitu kesadaran dan kepekaan terhadap keberagaman siswa. Pengembangan kurikulum merdeka merupakan salah satu bentuk pengembangan kurikulum untuk pendidikan multikultural, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keragaman budaya. Kurikulum merdeka juga memungkinkan integrasi pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran yang mengacu pada nilai-nilai demokratis yang mendorong perkembangannya pluralisme budaya. Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah, khususnya pada materi genetika, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam materi pembelajaran. Salah satu contoh penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran genetika adalah dengan memperkenalkan variasi genetik pada manusia yang dapat berasal dari berbagai etnis dan budaya. Selain itu, dapat juga diperkenalkan variasi genetik pada hewan dan tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan variasi genetik pada manusia yang dapat berasal dari berbagai etnis dan budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok yang mewakili berbagai etnis dan budaya, serta penggunaan studi kasus yang menggambarkan variasi genetik pada manusia dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, media pembelajaran seperti video dokumenter, presentasi multimedia, atau infografis dapat digunakan untuk memperkenalkan variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menggunakan media ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menghargai keragaman genetik dan budaya yang ada di Indonesia dan juga seluruh dunia. Rencana pembelajaran multikultural materi genetika. Tujuan pembelajaran multikultural adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan karakter siswa. Kemampuan siswa dalam berpikir kritis menuntut siswa untuk melakukan segala sesuatu sebagai proses dalam mengumpulkan tujuan, dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang dilakukan. Membuat orang menjadi memahami argumentasi berdasarkan perbedaan nilai, memahami adanya intervensi dan mengenali kesalahan, mampu menggunakan bahasa dalam berargumen dan menyadari dan mengendalikan egosentris. Berikut merupakan rencana pembelajaran pada materi genetika, yaitu tahapan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, pengenalan konsep, penerapan konsep, refleksi, dan diskusi. Dengan submateri pembelajaran, pengenalan variasi genetik, prinsip pewarisan sifat, keanekaragaman genetik dan budaya, dan menghargai keanekaragaman genetik dan kultural. Dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran dan sumber belajar, juga digunakan materi evaluasi seperti observasi, partisipasi dalam diskusi, penilaian infografis, dan penilaian hasil praktikum. Metode dan media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA abad ke-21, yaitu tepatnya pada materi genetika, yaitu menggunakan metode diskusi. Guru dapat mengadakan diskusi kelompok yang mewakili berbagai etnis dan budaya untuk membahas variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian menggunakan infografis untuk memvisualisasikan variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menggunakan video dokumenter atau animasi. Selanjutnya, PowerPoint, presentasi multimedia dapat digunakan untuk menyajikan informasi tentang keragaman genetik dan budaya secara menarik.
dan juga menggunakan metode praktikum di mana guru dapat menyusun praktikum yang menggabungkan konsep genetika dengan keragaman budaya. Contohnya, siswa dapat melakukan praktikum untuk mempelajari variasi genetik. Pendidikan multikultural melibatkan peran guru dalam menciptakan keadilan dalam proses pembelajaran. Guru dihadapkan mampu mengatur situasi pembelajaran dan memberikan aktivitas pembelajaran yang penuh solidaritas dan saling menghargai. Perbedaan bukan lagi menjadi batasan pendidikan, akan tetapi perbedaan diharapkan mampu menciptakan warna baru bagi pendidikan yang nyaman, damai, dan berkeadilan. Hal yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajar mata pelajaran, namun guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari multikultural seperti demokratis, humanisme, dan juga pluralisme. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.